Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai berbagai kekuatan ekonomi dan sosioekonomi serta pengaruhnya terhadap bisnis internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis ekonomi internasional. Tujuan dari analisis ekonomi adalah pertama untuk menilai prediksi keseluruhan dari perekonomian dan kemudian menilai dampak dari perubahan ekonomi terhadap perusahaan. Analisis ekonomi internasional harus menyediakan data ekonomi mengenai pasar aktual maupun prospektif, juga sebagai bagian dari penilaian atas kekuatan-kekuatan kompetitif. Banyak perusahaan memantau kondisi ekonomi dari negara-negara dimanapun para pesaing utamanya berlokasi, karena perubahan kondisi bisa memperkuat atau memperlemah kemampuan para pesaing untuk bersaing di pasar dunia. Yang berikutnya yaitu dimensi-dimensi ekonomi dan relevansinya bagi para pelaku bisnis. Untuk mengestimasi perilaku pasar dan juga untuk memberikan masukan kepada bidang-bidang fungsional lainnya dari perusahaan, maka para manajer memerlukan data mengenai ukuran dan tingkat perubahan dari sejumlah faktor-faktor ekonomi dan sosioekonomi. Supaya suatu area dapat menjadi yang potensial, maka area tersebut harus mempunyai cukup orang yang mampu membeli produk-produk dari suatu perusahaan. Data sosioekonomi memberikan informasi mengenai jumlah penduduk, sedangkan dimensi ekonomi menceritakan apakah penduduk tersebut memiliki daya beli. Berikutnya kita akan membahas mengenai tentang dimensi-dimensi ekonomi, di mana di dalamnya itu ada produk nasional bruto, distribusi pendapatan, konsumsi perorangan, biaya tenaga kerja per unit. Yang pertama yaitu produk nasional bruto, merupakan penjumlahan dari seluruh barang dan jasa final yang dihasilkan oleh penduduk di suatu negara. Yang distribusi pendapatan yaitu distribusi pendapatan dihimpun oleh Bank Dunia dari sejumlah sumber dan diterbitkan setiap tahun dalam World Development Indicator. Yang konsumsi perorangan yaitu salah satu bidang perhatian dari para agen pemasaran adalah cara-cara para konsumen mengalokasikan pendapatan bersih mereka antara pembelian atas barang yang kebutuhan pokok dan non-pokok. Yang terakhir, biaya tenaga kerja per unit, yaitu satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap kesempatan atas investasi yang menguntungkan adalah kemampuan untuk memperoleh biaya tenaga kerja per unit, yang lebih rendah dibandingkan dengan apa yang sekarang tersedia bagi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu dimensi ekonomi lainnya. Utang internasional yang besar dari sejumlah negara berpendapatan sedang dan rendah menimbulkan banyak permasalahan, tidak hanya bagi pemerintah negara-negara tersebut, tetapi juga bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Jika sebagian besar devisa yang diperoleh suatu negara tidak dapat digunakan untuk mengimpor komponen yang digunakan dalam produk lokal, maka industri lokal harus membuatnya sendiri atau perusahaan-perusahaan yang mengimpornya harus menghentikan produksi. Kedua alternatif dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan yang mengimpornya harus menghentikan produksi, dan juga dapat menyebabkan perusahaan itu menjual suku cadang yang dibuat di salah satu pabrik di negara asalnya kepada cabangnya. Ini merupakan kejadian yang biasa, karena pabrik di negara asal biasanya lebih terintegrasi secara vertikal dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Kelangkaan valuta asing juga dapat mempersulit cabang untuk mengimpor bahan baku dan suku cadang untuk peralatan produksinya. Pemerintah mungkin menerapkan pengendalian harga yang mempersulit suatu cabang untuk memperoleh keuntungan, memotong pengeluaran pemerintah yang mengurangi penjualan perusahaan, dan menerapkan pengendalian upah yang membatasi daya beli konsumen. Suatu aspek pengurangan utang yang telah menarik perhatian dari sebagian perusahaan multinasional adalah pertukaran utang dengan ekuitas atau debt for equity swap. Kelangkaan valuta asing bahkan dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang hanya mengekspor ke negara-negara dengan tingkat utang luar negeri yang tinggi,
karena pemerintah dari negara tersebut tentu saja akan menerapkan pembatasan impor. Dimensi sosioekonomi. Definisi lengkap potensi pasar juga harus mencakup informasi detail mengenai sifat-sifat fisik populasi seperti yang diukur oleh dimensi sosioekonomi. Yang pertama yaitu populasi total. Populasi total, indikator yang paling umum mengenai ukuran pasar potensial adalah karakteristik populasi yang pertama yang akan diperiksa oleh para analis. Fakta bahwa negara maju memiliki penduduk kurang dari 10 juta memperjelas bahwa ukuran populasi saja adalah indikator yang buruk dari kekuatan ekonomi dan potensi pasar. Untuk beberapa produk murah dan dikonsumsi secara massal saja, seperti minuman ringan, rokok, dan sabun, ukuran populasi saja memberikan dasar yang cukup untuk mengestimasikan konsumsi. Untuk produk-produk yang tidak termasuk dalam kategori ini, populasi yang besar dan populasi yang meningkat pesat mungkin tidak menandakan suatu perluasan pasar yang segera. Tetapi, jika pendapatan bertumbuh terus, maka pada akhirnya paling tidak sebagian dari penduduk itu akan jadi pelanggan. Ketika PNB meningkat lebih cepat daripada populasi, ada kemungkinan terdapat pasar yang meningkat. Sementara situasi sebaliknya tidak hanya menunjukkan kemungkinan akan adanya penyusutan pasar, tetapi bahkan mungkin menunjukkan suatu negara sebagai kawasan potensial terhadap keresahan politik. Yang kedua yaitu distribusi umur. Untuk beberapa perusahaan, umur merupakan penentu yang penting dari ukuran pasar. Tetapi, sayangnya, distribusi kelompok umur dalam populasi sangat berbeda. Pada umumnya, karena tingkat kelahiran dan kesuburan yang lebih tinggi, negara-negara yang berkembang memiliki penduduk berusia muda dibandingkan dengan negara-negara industri. Populasi dari negara-negara berkembang berjumlah lebih dari 3/4 jumlah penduduk dunia. Banyak kekuatan yang bertanggung jawab atas penurunan dalam tingkat kelahiran. Pemerintah tentu saja mendukung berbagai program keluarga berencana, tetapi banyak bukti menunjukkan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan yang baik bersama-sama dengan peningkatan status wanita, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan tingkat urbanisasi yang lebih besar, semuanya juga berperan dalam mengurangi besarnya ukuran keluarga tradisional. Faktanya, para ahli pernah menyatakan bahwa pengaruh gabungan dari program keluarga berencana yang efektif dan pendidikan wanita di atas tingkat dasar adalah sangat ampuh dalam mengurangi besarnya ukuran keluarga. Yang ketiga yaitu keprihatinan di negara-negara maju. Pada tahun 2025, Jepang dengan penduduk lanjut usia yang tumbuh paling cepat di dunia industri akan memiliki penduduk berusia lanjut dengan jumlah 2 kali lipat dari jumlah anak-anak. Cadangan dana jaminan sosial pemerintah akan mengering karena biaya pensiun dan kesehatan untuk orang berusia lanjut yang diprediksikan akan menghabiskan 73% dari pendapatan nasional. Menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, satu-satunya solusi adalah mengenakan pajak yang lebih tinggi dan mengurangi tunjangan-tunjangan. Suatu analisis yang dilakukan oleh Dewan Penasehat Perdana Menteri menyimpulkan bahwa apabila sistem yang ada sekarang tidak diubah, perekonomian akan runtuh. Pensiun muda dan fakta bahwa para pensiunan hidup lebih lama juga membebani sistem jaminan sosial di banyak negara lain. Di negara-negara industri, tidak hanya biaya dari sistem jaminan sosial meningkat karena pertumbuhan jumlah pensiunan, tetapi terdapat lebih sedikit orang yang bekerja dan membayar ke sistem ini untuk mendukung mereka. Di negara-negara berkembang, hal sebaliknya lah yang terjadi. Tingkat kelahiran yang lebih tinggi mengakibatkan banyaknya penduduk berusia muda dan ini mengurangi rasio ketergantungan para pekerja yang mendukung sistem itu. Yang keempat yaitu kepadatan dan persebaran penduduk. Aspek-aspek kependudukan lain yang menjadi perhatian manajemen adalah kepadatan penduduk dan distribusi penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran jumlah penduduk per unit wilayah atau penduduk per kilometer persegi atau mil persegi. Distribusi penduduk adalah suatu ukuran mengenai bagaimana penduduk terdistribusi dari daerah pedesaan sampai ke kota-kota.
Negara berpenduduk padat cenderung membuat distribusi dan komunikasi produk menjadi lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan dengan negara-negara yang kepadatan penduduknya lebih rendah. Sebuah fenomena yang mengubah distribusi penduduk adalah perpindahan dari desa ke kota, yang terjadi di mana-mana, terutama di negara-negara berkembang, karena orang pindah ke kota untuk mencari upah yang lebih tinggi dan hidup yang lebih nyaman. Perpindahan ini sangat penting bagi para agen penting bagi para pemasar, karena penduduk kota yang kurang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di kawasan pedesaan harus memasuki perekonomian pasar. Kemudian, dimensi sosioekonomi lainnya. Dimensi-dimensi sosioekonomi lainnya dapat memberikan informasi yang berguna kepada manajemen. Kenaikan jumlah wanita yang bekerja misalnya adalah sangat signifikan bagi para agen pemasaran, karena hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan keluarga yang lebih besar. Pasar yang lebih besar untuk convenience goods atau barang mudah dicari, dan kebutuhan untuk mengubah bauran promosi. Para manajer personalia tertarik dengan kenaikan ini, karena hal tersebut mengakibatkan pasokan tenaga kerja yang lebih besar. Hal ini juga menandakan bahwa perubahan-perubahan mungkin diperlukan dalam proses produksi, fasilitas karyawan, dan kebijakan manajemen personalia. Rencana-rencana ekonomi lainnya. Rencana ekonomi nasional adalah rencana-rencana yang dipersiapkan oleh pemerintah yang menyatakan tujuan-tujuan ekonomi dan cara untuk mencapainya. Biasanya untuk jangka waktu sampai 5 tahun. Rencana indikatif adalah prediksi yang dibuat oleh pemerintah bekerjasama dengan industri mengenai arah perekonomian yang diharapkan. Rencana-rencana tersebut berkisar dari rencana tahunan dan 5 tahunan dalam wujud anggaran yang digunakan sebagai instrumen pengendali produksi oleh negara seperti Kuba, Vietnam, dan Cina, sampai rencana-rencana indikatif dan negara-negara lainnya. Usaha kecil dalam perekonomian global. 1. Menggunakan internet untuk riset ekonomi. Ketika memiliki bisnis kecil dan tidak memiliki dana untuk menyewa analis ekonomi, namun kita membutuhkan data ekonomi dan sosioekonomi untuk membantu merencanakan ekspansi pasar sama seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan multinasional besar. Gunakan komputer atau HP pribadi dengan koneksi internet untuk memperoleh informasi secara gratis dengan cara yang sama yang digunakan oleh analis yang disewa untuk memperoleh data tersebut. Pengembangan pandangan global, yaitu dapat direkomendasikan sebagai berikut: mempelajari bahasa asing, lakukan magang di luar negara, bepergian, gunakan kemampuan berbahasa, penjualan, dan personal untuk mengembangkan kesempatan bisnis internasional. Dan selanjutnya adalah bersedia mengambil risiko baik personal maupun finansial. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.